Dalam dunia kartel di negara Meksiko pernah terjadi pelenyapan jasad manusia yang memakan korban kurang lebih 300 orang lebih. Setelah diburu selama 4 tahun dan tertangkap, di sana baru terungkap ada ratusan jasad manusia yang hilang karena perbuatan satu orang pria. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? I'm coming, Bray. Thank you for click this channel. Di Crime Story, Hierova, duduk manis atau rebahan dan tonton untuk beberapa menit ke depan. Nah, menurut pemberitaan media-media saat ini, Bray, ada 2 kartel yang paling berpengaruh dan berkuasa di Meksiko. Yang pertama adalah kartel The Sinaloa yang saat ini dipimpin oleh El Mayo bersama beberapa putra El Chapo. Dan yang kedua adalah kartel The Jalisco UAFA Generation atau CGNG yang dipimpin oleh Ruben Jose Guerra Cervantes, atau bisa dikenal dengan nama Elemenho. Sebelum 2 kartel ini berdiri, jadi ada sebuah organisasi kriminal yang dianggap pionir. Bisa dibilang sebagai kartel pertama yang lahir di Meksiko, yang didirikan pada tahun 1978 oleh Miguel Angel Felix Gallardo alias El Jefe de Jefes, atau berarti bos dari segala bos. Dan organisasi kriminal itu kemudian diberi nama Kartel Guadalajara. Kartel ini sempat sangat disegani dan berkuasa sekali pada saat itu. Selain itu memiliki daerah operasi yang sangat luas di beberapa bagian daerah Meksiko. Dan kerennya, kartel ini juga bekerja sama dengan Pablo Escobar, pimpinan kartel Medellin, Kolombia, untuk memasukkan barang-barang haram ke wilayah Amerika Serikat. Nah, singkat cerita nih, Bray. Pada tahun 1985, kartel ini mengalami kemunduran setelah pemerintahan Meksiko melakukan penggerebekan di beberapa daerah operasi mereka. Penggerebekan ini terjadi berkat informasi intelijen dari seorang agen rahasia Amerika yang bernama Enrique Kiki Camarena yang melakukan penyamaran sebagai calon pembeli. Setelah penyamaran terbongkar, so pasti dong Enrique harus kehilangan nyawanya oleh para anggota kartel. Dengan kejadian ini membuat pemerintah Amerika sangat marah besar dan mendesak pemerintah Meksiko segera bertindak dan menangkap orang-orang yang dianggap harus bertanggung jawab. Nah, akhirnya pemburuan kartel terjadi. Setelah melakukan pemburuan selama 4 tahun pada tahun 1989, Miguel Angel Felix Gallardo akhirnya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Penangkapan ini langsung menyulut perpecahan dan perebutan kekuasaan di dalam tubuh kartel Guadalajara. Dan perpecahan itu terjadi, Bray. Contoh, seperti anak-anak didiknya yang mendirikan kartel-kartel baru, salah satunya adalah Arellano Felix bersaudara, yang mendirikan kartel di Tijuana atau bisa dipanggil kartel Arellano Felix, dan memiliki daerah operasi bagian negara di daerah Baja California. Sedangkan El Chapo Guzman menguasai negara bagian Sinaloa dan mendirikan kartel di Sinaloa. Setelah berdirinya 2 kartel baru tersebut, pertempuran antara kartel pun segera dimulai. Nah, pada tahun 1990-an, kondisi kota Guadalajara yang biasanya terkenal tenang, tiba-tiba langsung berubah mencekam, Bray. Warga gak ada yang berani untuk keluar rumah karena hampir setiap hari loh terjadi penculikan dan jasad mereka tuh diletakkan di tengah jalan atau digantung di bawah jembatan. Sampai suatu hari di kota Guadalajara tiba-tiba bersih dan tidak ditemukan jasad manusia sama sekali. Otomatis orang-orang pasti berpikir, wah ini kondisi mulai aman nih gitu kan. Kayaknya sudah mulai membaik. Ternyata kasus orang hilang tidak berkurang dan masih terjadi setiap hari di negara itu, tepatnya Meksiko. Nah, sebagai informasi nih, dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, sedikitnya ada 30 ribuan orang loh yang dilaporkan hilang, dan dari kehilangan itu tidak ada kejelasan sama sekali. Terus pemerintah Meksiko sendiri pun tidak bisa menjawab pertanyaan di mana jasad
orang-orang ini berada. Horor kan? Tapi jangan lupa subscribe dulu dong. Terus di like and share ke teman-teman kalian ya Bray. Oke, kita lanjut. Nah, ada sedikit cerita nih. Jadi ada pria yang bernama Santiago Mezalofes yang lahir pada tahun 1964 di sebuah kota kecil bernama Guamucil. Nah, Guamucil ini berada di sebelah utara yang berjarak sekitar 100 km lebih, tepatnya di ibu kota Culiacan, negara bagian utara Sinaloa, Meksiko. Pria ini berasal dari keluarga yang terbilang sangat miskin dan memiliki 8 orang saudara kandung. Oleh karena itu dia harus bekerja serabutan sejak kecil agar dapat membantu ekonomi keluarganya. Nah, di pertengahan tahun 1990-an Santiago memutuskan untuk mengadu nasib di kota Tijuana. Di kota barunya ini Santiago bekerja sebagai tukang bangunan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kemudian dia bertemu seorang wanita dan menikah. Terus memiliki beberapa anak sampai suatu hari nasibnya ini membawa dia bekerja di peternakan milik keluarga Arellano Felix, si pemimpin kartel Tijuana. Di tempat kerja barunya ini, Santiago diberi tanggung jawab untuk merawat binatang peliharaan majikannya dan mengerjakan tugas apa aja yang diperintahkan. Nih singkat cerita ya. Secara perlahan hasil kerja si Santiago ini mulai mendapatkan pengakuan dari atasannya. Dinilai dia bekerja sangat baik dan selalu mendapatkan pujian. Intinya ya dapat diandalkan. Dan dalam waktu yang singkat, pria ini lalu diajak bergabung menjadi anggota kartel yang ditugaskan melakukan pengiriman. Sampai akhirnya suatu hari dia mendapatkan kepercayaan untuk mengawasi sebuah depot milik keluarga Arellano Felix. Meskipun pekerjaan ini sangat berbahaya, tapi Santiago selalu bekerja maksimal dan tidak pernah mengecewakan ya karena butuh kan. Sementara itu sekitar tahun 90-an, pertikaian antara kartel Tijuana dan Sinaloa semakin hari semakin sengit dan tidak bisa dihindarkan. Jadi masing-masing kubu dipersenjatai lengkap dan saling serang. Alhasil dalam pertikaian ini akhirnya menimbulkan banyak korban, Bray. Dan jasad-jasad para korban itu bisa ditemukan hampir di seluruh penjuru kota. Pokoknya kisruh parah, chaos parah sumpah. Lalu yang bikin menarik perhatian warga dunia internasional khususnya ya, membuat pemerintah Meksiko sangat marah. Para petinggi kartel ini mulai menyadari. Nah, saking gentingnya mereka berpikir keras bagaimana cara melenyapkan jasad orang tanpa jejak agar tidak berujung pada penangkapan mereka. Jadi pada tahun 1996, Arellano Felix bersaudara akhirnya mengundang seorang ahli dari luar negeri untuk memberi masukan pada mereka, dan menurut ahli itu jasad-jasad orang yang ingin dihilangkan lebih baik dihancurkan aja gitu kan dengan cairan kimia dan mengubur bagian yang tersisa di bawah tanah agar tidak dapat dilacak sama sekali. Nah, saran yang diberikan itu ternyata sangat efektif karena tidak memerlukan biaya mahal dan dapat menghilangkan bukti DNA para korban. Jadi masalah sekarang adalah bagaimana mencari, maksudnya ya siapa orang yang tepat untuk melakukan tugas ini. Karena siapapun orang itu, dia harus bisa dipercaya dan setia pada kartel. Arellano Felix bersaudara menugaskan Efrain Perez dan George Arellano Felix mencari orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Dan akhirnya kedua orang ini mengajukan ya siapa lagi kalau bukan Santiago Mezalofes. Karena menurut mereka kinerja kerjanya udah teruji gitu kan, sangat bagus. Akhirnya si Santiago ini dipanggil untuk diperlihatkan sebuah eksperimen ini. Saat tiba di sana, sudah disediakan sebuah panci besar yang berisi air yang sudah dicampur dengan kaustik soda dan bahan kimia lainnya. Lalu si Santiago ini disuruh memasukkan sebongkah daging sapi ke dalam panci besar itu. Lalu apa yang terjadi? Daging sapi itu larut dong dalam hitungan 2 jam saja. Singkat cerita, 6 bulan kemudian eksperimen kedua pun dilakukan. Di tempat yang sama, kali ini Arellano Felix bersaudara ingin melakukan uji coba dengan menggunakan jasad manusia. Gak pakai lama nih Bray, mereka langsung nyuruh Santiago untuk melakukan itu.
Di sana sudah tersedia sebuah drum besar yang terisi air sekitar 170 liter yang udah dicampur dengan kaustik soda dan bahan kimia lainnya gitu. Lalu si Santiago ini mulai memasukkan potongan-potongan jasad manusia itu. Dan setelah keesokan harinya, mereka lalu ngecek jasad manusia yang ditaruh kemarin dan hasilnya sudah larut menjadi cairan kental warna merah. Terus di dasar drum ditemukan sisa-sisa kuku, gigi, beberapa tulang kecil yang belum hancur oleh cairan kimia itu. Tentu saja Arellano Felix bersaudara ini sangat-sangat senang dong dengan hasil eksperimen ini, dan si Santiago ditugaskan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas itu. Gila. Dia bekerja langsung di bawah pengawasan Theodore Garcia Cimental alias LTO dengan upah sekitar Rp 10 juta. Wah, 10 juta mah masih kecil untuk tugas begituan, benar kan? Oke, lanjut lagi dah. Nah, jadi si LTO ini memiliki tugas untuk memimpin pasukan khusus yang bertugas melakukan penculikan dan menghabisi nyawa-nyawa orang. Setelah itu LTO dan anak buahnya akan menyerahkan jasad-jasad para korban pada Santiago untuk dilenyapkan dengan rata-rata 30 jasad per bulan. Gila gak tuh? Terus dihancurkan dengan zat kimia ini sampai dengan selesai. Awalnya proses penghancuran dengan zat kimia ini selesai. Drum-drum itu dibawa keluar, ya kalau nggak salah kondisinya di tengah malam, dan dibuang ke sebuah jurang. Setelah beberapa lama kemudian Santiago merubah teknik itu dengan membuat sebuah septic tank di bawah tanah. Metode ini sangat efektif karena drum-drum yang dibuang itu nggak bisa dipakai dan nggak bisa dibersihkan kembali, dan akhirnya si Santiago ini diberi julukan El Fozolero yang artinya adalah tukang memasak kalau nggak salah. Nah, di tahun 2008 setelah Santiago bekerja selama 12 tahun kurang lebih, LTO berselisih dengan Arellano Felix bersaudara dan membelot ke kubu kartel Sinaloa. Dan akhirnya Santiago pun ikut bergabung. Nah, di tempat barunya pria ini diberikan tugas yang sama, Bray. Tapi sekarang yang harus dilenyapkan adalah jasad teman-temannya sendiri di kartel Tijuana, kartel sebelumnya. Akan tetapi setelah hampir 1 dekade, pemerintah Meksiko tidak pernah mengenal dan mendengar yang namanya sosok El Fozolero. Sampai akhirnya pada tahun 2005, beberapa anak buah LTO ditangkap. Kepada kepolisian, mereka mengaku telah menghabisi nyawa beberapa orang anggota musuh kartelnya. Nah, saat itu ditanya di mana semua jasad itu berada. Mereka langsung spontan menyebut nama Santiago Meza Lopez. Nah, sejak itu pemerintah Meksiko langsung memasukkan nama Santiago dalam daftar orang paling dicari. Pihak FBI bahkan menaruh nama pria ini dalam urutan ke-20 di Most Wanted People. Yalah, langsung dapat ranking. Singkat cerita, selama 4 tahun Santiago ini berhasil kabur dari kejaran pemerintah. Pada suatu hari dia lengah tuh. Saat di sebuah resort di daerah Baja California, Santiago yang sedang berpesta dengan LTO dan puluhan orang lainnya. Ya karena berisik, di sini ada beberapa warga dong yang melaporkan masalah kegaduhan ini pada pihak polisian jelasnya. Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui orang-orang yang sedang berpesta itu adalah LTO dan anak buahnya, polisi segera berkoordinasi dengan pihak militer tuh untuk melakukan penangkapan. Namun sayangnya ada orang yang membocorkan rencana ini. Alhasil LTO dan 30 anak buahnya berhasil kabur sebelum pasukan gabungan itu tiba. Tapi apesnya si Santiago ini karena dia sangat mabuk parah, pasti dong gak sadar kan. Pada tanggal 22 Januari 2009 Santiago Meza Lopez akhirnya resmi ditahan. Tapi gilanya lagi, dalam hitungan jam anak buah LTO yang dilengkapi senjata lengkap langsung menyerang kantor polisi itu untuk membebaskan temannya yang ditahan. Nah, untungnya polisi dan pihak militer sudah menyembunyikan Santiago di sebuah tempat rahasia dan berhasil memukul mundur para anggota kartel. Keesokan harinya nih, dalam sebuah jumpa pers,
Santiago menangis dan mengucapkan permintaan maaf pada keluarga korban, dan dia mengaku dirinya bukanlah seorang monster dan tidak pernah mengambil nyawa orang sama sekali. Terus dia menjelaskan itu hanyalah sebuah pekerjaan, hanya demi menghidupkan keluarganya. Kemudian pada polisi, Santiago mengaku telah mencairkan sekitar 300 jasad manusia. Lalu pemerintah Meksiko melakukan penggalian di sebuah daerah sekitar Baja California yang diakui Santiago sebagai tempat pembuangan hasil kerjanya. Nah, di tempat itu para petugas dibantu nih dengan pihak FBI dan berhasil mengeringkan 16.500 liter cairan kimia Bray dari dalam septic tank dan menemukan 200 kg potongan tulang dan bagian tubuh manusia. Dengan penemuan tersebut, jasad manusia yang dicairkan diperkirakan berjumlah sekitar 650 orang. Pada tahun 2012, Santiago Meza Lopez yang berusia 48 tahun pada saat itu akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan seharusnya bebas pada tahun 2022 yang lalu. Tapi setelah mendapat desakan masyarakat, terutama dari keluarga korban, pihak pemerintah Meksiko pun tidak jadi untuk membebaskan pria yang satu ini. Dia dikabarkan akan didakwah dengan rasa lain dan akan mendekam dalam penjara lebih lama lagi. Oke Bray, ngeri-ngeri sedap sih istilahnya di saat gue membaca dan mengulas video-video dari source video yang gue dapet gitu ya. Agak horor. Oke, gue Rova, gue izin pamit dan sampai ketemu di next video.